Hormon perempuan itu jauh lebih cepat melar daripada hormon laki-laki. Apalagi kalau perempuan sudah pernah punya anak, sulit langsing lagi. Maka itu kejam kamu suami kalau nyuruh istrimu senam berjam-jam tiap hari supaya kurus. Awas kamu dalam nama Yesus. Tolong Pak Gembala periksa semua pernikahan ya. Loh, ini kebenaran saudara. Tuhan kita teliti. Pasal 2, ayo kita lihat. Ayat yang ke-14 mulai. Malayaki 2 mulai 14. Dan kamu bertanya Israel, oleh karena apa? Saya teruskan aja. Terjemahnya harus begini. Oleh karena apa Yahweh engkau tidak menerima persembahan kami? Jadi mereka marah kepada Yahweh karena persembahan mereka tidak diterima. Oleh sebab Yahweh yang telah apa? Baca, yang telah apa? Menjadi saksi antara engkau dengan siapa? Jangan cepat-cepat baca. Kalau cepat baca jadi istri muda, bukan istri masa muda. Beda sekali istri masa muda dengan istri muda. Bedanya dikit loh saudara. Antara masa itu tadi. Ini kebenaran. Berarti ini firman untuk siapa? Suami atau istri? Suami. Saya kalau konseling pernikahan, calon pengantin laki akan lebih banyak saya tekan, saya cecar pertanyaan-pertanyaan sampai dia bingung. Kalau dia bisa berkata, kalau gitu saya tunda dulu perkawinan, itu saya baru berhasil konseling. Loh benar saudara, jangan cepat-cepat kawin goblok. Itu penderitaan sekali. Ingat, menjadi suami itu jauh lebih berat daripada jadi presiden. Kenapa? Presiden bisa pensiun. Suami nggak bisa pensiun kalau nggak mati dulu. Dengar ya, ini surga. Saudara, saya itu sering ngomong tentang pernikahan bukan di kalangan Kristen saja. Mereka kalau dengar saya ngomong tentang pernikahan, karena kalau saya memberi ceramah, semua penceramah kan harus punya pustaka, buku apa yang dibahas. Nah saya itu nggak pernah bahas buku apa-apa kecuali Alkitab. Tapi karena mereka bukan Kristen, saya nggak boleh bawa Alkitab. Bingung nanti. Jadi saya ngomong terus ngomong. Saudara percaya nggak? Setiap kali selesai acara itu, tidak ada yang tidak tanya, Bapak baca buku apa? Kenapa nggak sebutkan? Saudara, menarik sekali. Saya yakinkan mereka. Karena saudara tanya, saya jawab. Pustaka saya adalah kitab suci saya. Saya sering beri kitab suci untuk mereka. Saya yakinkan mereka sampai, maaf ya, saya itu pernah nginjak Alkitab. Demi mereka itu yakin, ini bukan kitab suci, ini buku biasa. Terima. Nah yang repot itu begini, kalau mereka telepon saya atau SMS saya, Pak, itu di halaman berapa? Nah itu saya pusing. Karena Alkitab kita halamannya gak ada yang sama. Betul enggak? Tiap terbit beda. Saya tuh bingung bagaimana karangan halamannya ini. Sungguh saudara, mereka akan dibuat kagum. Maka itu kegagalan gereja adalah Alkitab jadi milik kita sendiri. Nggak bisa kita bagi keluar. Karena kita mengklaim Alkitab milik orang Kristen. Salah. Firman Tuhan untuk semua manusia di dunia. Tidak peduli agamanya apa saja. Oleh kemurahan Tuhan, saya dapat kepercayaan itu. Meyakinkan orang Buddha, Hindu, Islam yang bukan Kristen apapun juga. Saya bisa beryakinkan, terimalah buku ini sebagai pedoman hidup. Karena mereka tidak bisa melawan fakta. Begitu kebenaran diungkapkan, mereka harus terima. Masih ingat kalimat terakhir di pasal Galatia 5:23, saya kagum. Setelah Paulus bicara tentang buah roh, tidak ada hukum apapun yang bisa menentang hal-hal ini. Menentang apa? Menentang siapa? Jawab, firman. Tidak ada. Maka itu gereja jadilah cerdik. Contoh lain lagi, ini baru pernikahan. Contoh lain, kesehatan. Saudara tahu tidak? Musa adalah orang satu-satunya di dunia ini. Kalau kedua ada pasti jiplak. Musa adalah orang satu-satunya di dunia yang bicara tentang hidup sehat. Musa adalah orang pertama di dunia yang mengatakan, mengapa daging binatang berkuku belang nggak boleh dimakan? Kenapa semua binatang laut yang ada kulit kerasnya nggak boleh dimakan? 3.500
sekarang baru dipercaya orang. Jadi nggak ada hukum yang bisa menentang. Cuma sayangnya justru orang Kristen yang paling melanggar. Lihat orang Batak, Nias, Mentawai, Manado, Sangir, Papua, Ambon paling rakus dengan barang-barang dilarang itu. Bertobat. Tidak ada suku yang suka makan darah kecuali suku Kristen di Indonesia ini. Orang Batak bertobat itu. Nah, Tuhan tidak berbicara tentang agama atau tentang masuk surga soal makanan itu. Papa hanya bicara tentang hidup sehat. Tapi agama itu jadi perang gara-gara makanan. Papa sedih. Jadi kalau ada yang mau makan, makanlah. Tetap masuk surga, cuma cepat mati. Itu saja. Jadi kalau saudara suka makan barang itu, sedangkan peti mati cepat-cepat supaya keluarga nggak repot kalau tiba-tiba mati. Itu firman Tuhan. Nah, cuma saya tanya nggak ada jawaban sampai hari ini. Papa, kenapa yang dilarang itu kok enak semua? Itu nggak ada jawaban. Darah contohnya, mengapa Papa melarang kita makan darah? Saudara lihat, semua orang sakit kalau diagnosa luar tidak bisa diketahui penyakitnya, maka dokter akan suruh periksa darah. Kenapa? Sebab semua penyakit, dengar baik-baik, semua penyakit itu ngumpulnya di dalam darah. Jadi kalau saudara makan darah, itu sama dengan merebus air got, goblok. Air got kok direbus? Darah itu kotor sekali, semua penyakit numpuk di situ. Musnah adalah orang. Bicara hidup sehat, luar biasa. Tahun 80-an di Amerika keluar sebuah buku yang terkenal. Judulnya begini, The Genesis Diet. Terjemahan Indonesianya, hidup sehat ala Kitab Kejadian. Orangnya nulis itu bukan Kristen. Dia cuma ngambil 2 ayat saja. Di ayat yang ke-29 30 dikatakan bahwa manusia itu makanannya biji-bijian, green. Nah, biji-bijian itu fiber yang sekarang digalakkan. Itu ada di Kitab Kejadian. Bayangkan. Maka itu orang Kristen, jadilah pandai, jangan goblok terus. Alkitab hanya milik kita saja, jangan. Buka dia. Semua jawaban masalah hidup ada di buku yang satu ini. Katakan amin. Semua. Saya nggak punya waktu untuk menerangkan itu karena topik kita masih keluarga. Pentingnya sebuah keluarga. Kembali ke Malaki 2. Lihat. Jadi firman ini untuk suami. Katakan amin. Firman ini untuk suami. Kembali ke Malaki 2 ayat 14. Ayo kita lihat. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjanjian. Begini firman Tuhan. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyatakan Yahweh hadir menjadi saksi. Itu cuma 1 kali. Saudara pernah dengar kata Ebenezer? Sampai di sini Yahweh menolong. Ada firman Yahweh Setkenu, Yahweh Nisi, Yahweh Shalom, Yahweh macam-macam. Semua menyatakan dia hadir, menyertai, memberkati, melindungi, jadi panci-pancimu, gembala yang baik. Betul? Tapi satu saja yang mengatakan dia hadir menjadi saksi. Itu ketika kita menikah. Maka itu para gembala saya pesan. Di antara semua acara pernikahan, khotbah, peletakan tangan, masang cincin, buka cadar, dengarkan mulai hari ini. Menurut Malayaki 2:14, yang sangat penting dan sangat sakral ketika 2 orang itu mengucapkan janji nikah, disitulah Yahweh hadir menjadi saksi. Saya kagum pada firman. Tidak ada peristiwa apapun Papa kita hadir menjadi saksi kecuali waktu kita menikah. Maka itu janji nikah jangan didikte, jangan dihafal, spontan keluar dari hati. Kalau saya berkati pernikahan banyak cara.